Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar nih? Kembali lagi di podcast Lentera Kartini. Bersama saya, Khalif Raffi Faradi dari kelas 10-2 selaku siswa SMA Negeri 30. Nah, di tengah-tengah kita sudah dihadiri Kepala Sekolah SMA Negeri 30, yaitu Bapak Teguh Santoso, SPD MSI. Pak, apa kabar nih Pak hari ini Pak? Alhamdulillah baik-baik Mas Halif. Terima kasih sudah diundang di podcast ini. Nah, sebelum saya mulai podcastnya, kita pantun dulu nggak sih Pak? Iya, silakan. Pagi cerah membawa cerita. Cakep. Merah putih berkibar di halaman. Artinya, Merdeka bukan sekedar kata, tapi ruang berkarya penuh tanggung jawab dan harapan. Oke, selamat datang di podcast Lentera Kartini. Dari aksara menjadi karya. Hari ini kita ngobrol santai tentang makna merdeka dari sudut pandang kepala sekolah. Oke Pak, tema yang pertama adalah flashback masa SMA. Oke. Nih, Bapak tuh pas SMA tuh termasuk siswa yang seperti apa sih Pak? Baik Mas Halif. Waktu Bapak SMA dulu, SMA-nya kan di daerah ya, di Tegal gitu kan. Jadi waktu SMA dulu ya berbeda jauh dengan SMA yang sekarang, dengan anak sekarang. Kalau dulu itu kompetisinya kelihatan banget. Jadi saya juga harus berusaha untuk berkompetisi, ikut berkompetisi dengan teman-teman yang lain supaya bisa sukses ke depan. Kira-kira itu. Oke Pak. Nah Pak, kan kemarin kan ada lomba nih di SMA Negeri 30, Iya. 17 Agustusan. Iya. Bapak tuh ada nggak sih kenangan yang paling berkesan pas 17 Agustusan? Pasti ada dong, meskipun beda ya zamannya 35 tahun yang lalu dengan sekarang itu sangat berbeda jauh. Cuma di lomba-lomba 17-an itu hampir semuanya dirancang untuk heavy fun aja. Jadi nggak ada lomba-lomba yang sifatnya bisa melanjutkan ke jenjang, misalkan yang menang mewakili ke O2SN, ke FLS 3N dan seterusnya. Jadi hampir sama, ada tarik tambang, ada balap karung, ada makan kerupuk dan seterusnya. Yang penting waktu itu kita gembira, gitu loh. Oke Pak, pertanyaan selanjutnya nih. Pasti ada dong Pak perbedaan antara pelajar dulu versus pelajar sekarang. Nah, menurut Bapak tuh apa sih yang paling kelihatan perbedaannya? Oh jelas Mas Ali, perbedaan pelajar dulu dengan pelajar sekarang, di mana waktu itu 35 tahun yang lalu itu akses dan tantangannya itu jauh berbeda. Jadi aksesnya sangat susah. Kalau anak-anak sekarang kan akses untuk dunia pendidikannya itu sangat mudah sekali ya dengan adanya gadget atau handphone ini, gitu loh. Kemudian tantangan anak zaman dulu itu untuk menuju ke sekolah saja, untuk mengakses ke sekolah itu harus berjalan kaki berapa kilometer gitu. Kalau anak sekarang ada Grab, ada macam-macam gitu ya. Dan tantangan anak sekarang, tapi ingat, tantangan anak sekarang itu jauh lebih bahaya ya, yaitu ada yang namanya distraksi, ada yang namanya hoax. Makanya itu anak sekarang harus lebih arif dan bijak untuk bermain gadgetnya. Pak Teguh tuh ngeliat anak-anak SMA sekarang kaget nggak sih Pak? Oh jelas sangat kaget. Ini fenomena yang hampir semua guru juga merasakan, bahwa pelajar sekarang itu dari karakternya sendiri bisa kelihatan gitu loh. Pelajar sekarang berbeda jauh dengan zamannya dulu. Anak-anak masih nunduk ketika bertemu dengan gurunya gitu loh. Kalau anak-anak sekarang kan hanya ada sebagian kecil lah yang masih mengikuti mungkin pola hidup di keluarganya gitu ya. Pembelajaran di keluarganya bagus gitu loh. Kalau anak sekarang yang nggak ada pembelajaran di keluarga, nggak diajarin sopan santun, adab dan seterusnya, berbedalah. Jadi tidak kurang sopan gitu. Kira-kira itu. Pak. Terima kasih untuk jawabannya Pak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan keempat. Ini Kak tentang jejak masa sekolah nih Pak. Perjalanan Bapak tuh sampai menjadi kepala sekolah, ada hubungannya enggak sih Pak dengan Bapak dulu pas masa SMA atau pengalaman sekolah Bapak? Oh jelas ada dong.
untuk menjadi seorang kepala sekolah itu kan perjalanannya prosesnya panjang ya gitu ya. Jadi ini selain takdir gitu ya, selain ditakdirkan untuk menjadi kepala sekolah, tapi kita punya proses Mas Halif. Jadi dari SMA kita tadi udah saya bilang kalau di daerah itu kompetisinya kelihatan banget gitu loh. Jadi antara siswa yang satu dengan yang lain itu saling berlomba-lomba menuju yang terbaik supaya diterima di perguruan tinggi yang terbaik gitu. Dan terus-menerus belajar, mau belajar gitu. Nah itulah yang membedakan mungkin ya. Artinya bahwa perjalanan hidup saya dimulai dari SMA itu titik baliknya sampai dengan menjadi kepala sekolah itu prosesnya benar-benar berkompetisi terus. Kira gitu Mas Halid. Oke Pak. Kalau menurut Bapak nih ada nggak sih Pak kayak kebiasaan atau pengalaman waktu Bapak sekolah yang bikin atau membentuk Bapak, yang sangat membentuk Bapak? Gini, waktu dulu, zaman dulu itu yang namanya pelajar ya, di daerah itu, jam belajarnya itu nggak mengenal waktu itu, bisa membarengi dengan jamnya orang sholat gitu ya. Artinya kalau saya sendiri nih Mas Halif, itu belajarnya itu mulai dari ketika pulang sekolah jam 12, dulu tuh hanya sampai jam 12 Mas Halif. Tidur siang, kemudian asar, sholat, habis sholat asar itu belajar, kemudian ketemu maghrib, habis maghrib makan sebentar belajar lagi, sampai dengan isya, habis isya belajar lagi, biasanya sampai jam 9, habis itu close, tidur, kemudian bangun sebelum subuh, kita baca lagi, apalagi pada saat mau ulangan. Kemudian yang lebih ini lagi, rata-rata anak zaman dulu itu sering puasa Senin Kemis buat yang orang Islam gitu loh. Masya Allah Nah, ya itu Pak ya. Oke, berarti sangat disiplin ya Pak, murid-muridnya. jelas disiplin banget. Oke Pak, Bapak nih kalau bisa ketemu Bapak yang dulu versi SMA, Bapak kira-kira bakal nyampein pesan apa sih Pak? Ya pengennya sih itu ya pembentukan karakternya gitu loh buat anak-anak yang sekarang gitu. Anak-anak sekarang memang diberi kemudahan-kemudahan, lalu karakternya perlu diimbangi di sini Mas Halif. Artinya dengan adanya kemudahan bukan berarti bebas kemana-mana ya, tetap harus mengikuti aturan, harus bertanggung jawab gitu kan. Kebebasannya itu bebas yang konstruktif, artinya berkarya boleh, bebas berkarya, bebas berpikir, bebas berpendapat, bebas bekerja sama, itu yang dimaui gitu loh. Jadi karakter gitu. Oke, paham Pak. Oke, kita next question ya Pak. Yes. Oke. Makna merdeka. Menurut Bapak, apa sih arti merdeka bagi pelajar zaman sekarang? Merdeka itu bukan berarti bebas sebebasnya ya. Tadi yang Bapak bilang bahwa merdeka di zaman sekarang itu ya harus merdeka itu bebas dari tekanan, bebas berpendapat, bebas berkarya, itu yang dimaknai sekarang. Jadi seorang pelajar zaman sekarang ini yang dikatakan merdeka berarti dia punya kemampuan, punya skill, harus punya skill tuh. Paling nggak bisa berliterasi yang baik, kemudian bisa menguasai bahasa. Kalau orang sudah menguasai bahasa asing itu ya maksudnya, itu kemana-mana gampang jadinya, mengakses apapun lebih mudah. Kira-kira itu Mas Halif. Menurut Bapak nih, apa sih hubungan dari kebebasan sama tanggung jawab? Nah ini dia nih, yang namanya bebas di sini tadi, bebas itu bebas yang mesti harus pegang pondasi, fundamental kita. Prinsipnya adalah kejujuran gitu loh. Jadi yang namanya bebas itu bukan bebas yang tanpa arah, tapi bebas yang tadi selalu punya tujuan, punya goals ke depannya itu. Jadi kalau sudah punya tujuan yang jelas, maka seorang pelajar itu punya tanggung jawab juga akhirnya bahwa saya pengen masuk ke perguruan tinggi ini, pengen berkarir di bidang ini. Itu kan artinya ada goals, ada tujuan akhir ya. Maka harus bertanggung jawab. Bertanggung jawabnya apa? Dengan cara belajar yang rajin, disiplin. Kembali ke zaman Bapak lah, minimal ada kompetisi di situ. Oh ya. Gitu Mas Halif. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Ya. Oke. Perjuangan pelajar masa kini. Oke Pak, kalau menurut Bapak tuh, kalau pejuang dulu merebut kemerdekaan, pelajar sekarang tuh berjuang melawan apa sih Pak? Baik, kalau zaman dulu ya, yang namanya pelajar merdeka itu
merdeka dari penjajah misalkan ya, kalau dulu nih. Kemudian merdekanya itu merdeka dari cara mengatasi aksesnya bagaimana. Kemudian merdeka dari mencari buku-buku susahnya seperti apa. Tapi kalau merdeka anak sekarang itu berarti merdeka untuk mengembangkan ide-ide, mengembangkan karya-karya, mengembangkan kreativitas. Itulah kemerdekaan di zaman sekarang. Jadi anak sekarang tidak boleh tidak punya keahlian. Kalau tidak punya keahlian artinya kembali ke zaman penjajahan dulu. Itu maksudnya. Oh gitu Pak, saya paham Pak. Oke Pak, kita ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Ya. Oke Pak, merdeka atau quick choice. Jadi ini tuh Bapak pilih cepat sama alasan singkat ya Pak. Jadi saya akan ngasih dua pernyataan, Bapak pilih satu dan kasih alasannya. Oke. Satu, nilai tinggi atau karakter kuat? Karakter kuat. Kenapa? Alasannya dengan karakter yang kuat, maka orang akan jujur, belajar, semangat, lalu dia akan memperoleh nilai yang tinggi. Oke. Pintar atau berani mencoba? Berani mencoba. Orang pintar belum tentu berani mencoba sesuatu yang baru. Tapi kalau orang berani mencoba, itu berarti akan menguasai beberapa bidang ilmu dan itu akan menjadi pintar dengan sendirinya. Oh gitu ya Pak. Oke Pak. Buku atau gadget? Buku. Kenapa tuh Pak? Itu sebenarnya nggak realistis ya. Kalau zaman sekarang pasti gadget. Karena gadget sekarang aja seorang pelajar itu dibatasi oleh aturan atau regulasi dari kementerian. Kemendikbudristek itu menerbitkan surat keputusan yang membatasi gadget, termasuk Ibu Kadis kita Provinsi DKI Jakarta membatasi gadget. Mas Halid merasakan kan bahwa pada saat belajar gadgetnya kita dikumpulkan gitu loh. Iya Pak. Iya. Pak, Bapak tuh mending jadi pemimpin atau jadi inspirasi Pak? Inspirasi. Kenapa tuh? Kalau seorang inspirasi itu bisa melahirkan para pemimpin-pemimpin yang hebat gitu loh. Tapi kalau memimpin saja itu kan sesuai dengan aturan yang ada, jadi cuma dari atasan ke bawahan, menyampaikan ke bawahan, itu tanpa menginspirasi. Oh, jadi kalau inspirasi itu bikin kita menjadi pemimpin. Betul, ya, jadi ya dengan inspirasi, maka orang yang diajak terinspirasi itu suatu ketika akan menjadi pemimpin yang hebat. Oke Pak, mantap. Merdeka itu menurut Bapak bebas atau bertanggung jawab? Bertanggung jawab. Oh, kenapa tuh Pak? Ya karena yang namanya merdeka, tadi Bapak dari awal kan udah bilang bahwa merdeka itu bukan berarti merdeka tanpa aturan ya, tapi tetap harus punya prinsip, itu punya fundamental dari seorang pelajar itu ya selalu disiplin, jujur, pokoknya soft skillnya tuh harus punya semua lah, gitu. Itulah merdekanya Pak. Seorang pelajar. Oke Pak, kita udah di ujung acara. Menurut Bapak, pesan untuk murid nih Pak. Bapak kalau boleh menitipkan pesan untuk seluruh murid SMA Negeri 30 Jakarta di momentum kemerdekaan ini Pak, apa sih pesan Bapak? Pesan yang paling mendasar adalah berkaryalah para murid SMA Negeri 30 Jakarta, karena karya-karya Anda itu sekecil apapun kelak akan menjadi jejak digital dan kelak akan 10 tahun, 15 tahun yang akan datang akan menjadi refleksi kita. Jadi berkaryalah sehebat mungkin menjadi pelajar SMA Negeri 30 supaya menjadikan SMA ini suatu kebanggaan bagi diri kalian maupun orang tua kalian dan guru termasuk kami kepala sekolah. Gitu. Oh, Oke. Pak, jadi merdeka bagi pelajar bukan berarti bebas tanpa batas, tapi berani berpikir, mencoba, berkarya, dan bertanggung jawab. Oke guys, kita udah dari ujung acara. Saya izin berpantun penutup ya Pak, guys. Merah putih tinggi berkibar. Cakep. Menjadi bangga sepanjang masa. Artinya terus belajar, terus berkarya. Isi merdeka dengan karya nyata. Wih, mantap Mas Halid. Terima kasih semua. Saya pamit dari Lentera Kartini dan Aksara Menjadi Karya. Sampai bertemu di obrolan inspiratif berikutnya.